seneng banget ya hari ini Kak Grace dan juga Kak Ika dan Kak Ian menemani adik-adik kalian di ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita mau berdoa dipimpin oleh Kak Ian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau menyertai kami, Kau berkati kami selama ibadah kami berlangsung Tuhan. Kiranya kami bisa beribadah dengan baik, dengan fokus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa nih yang hari ini bersuka cita? Kalau adik-adik bersuka cita, yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri dan kita mau pujikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, Engkau sungai kehidupanku. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, Engkau sungai kehidupanku. Bam 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 bam. Nah adik-adik, inget gak kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah? Nah kira-kira apa sih Paskah itu? Kita merayakan apa ya kakak-kakak? Kebangkitan Tuhan Yesus. Wah benar, kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, berarti kita sudah menang atas maut. Yuk dengan tetap bersemangat, kita mau tetap bangkit berdiri dan kita pujikan Ku Menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya.
sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Oleh karena itu, adik-adik boleh panggil mama, papa, tante, om, atau siapapun yang bisa membantu adik-adik untuk mengirimkan persembahan ke sebelah sini. Buat adik-adik yang belum bisa memberikan persembahan sekarang, adik-adik bisa menyimpan uang persembahannya, lalu nanti saat kita bisa beribadah kembali di kelas, adik-adik jangan lupa membawa uang persembahannya ya. Sambil kita mau memberikan persembahan, yuk sama-sama kita mau angkat satu pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik duduk yang manis ya, karena kita mau siapkan hati kita, diri kita buat mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat sama-sama yuk pujian terlalu besar. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah Tuhan, Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan memimpin kami di dalam memuji Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami ini boleh Tuhan membuat Engkau tersenyum kepada kami, membuat Engkau senang Tuhan melihat kami. Tuhan, kami juga menyerahkan buat setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya biarlah persembahan kami Tuhan dapat berguna untuk pelayanan di rumah-Mu ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati ya Bapa setiap tangan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan. Biarlah setiap apa yang mereka berikan semuanya itu tidak sia-sia, tapi biarlah apa yang mereka lakukan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap Tuhan sebentar mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, pimpinlah kami Tuhan, supaya kami duduk diam dengan manis ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami juga menyerahkan buat Kak Sri yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan Kak Sri boleh benar-benar firman yang berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Kak Sri bertemu dengan kalian lewat ibadah online pada pagi hari ini. Kak Sri berharap anak-anak semua sehat semua. Nah anak-anak, Kak Sri mau tanya, bagaimana perasaan kalian kalau ditinggal oleh orang yang kalian cintai? Tentu sedih anak-anak, sedih sekali pastinya. Kak Sri pun pernah mengalami hal tersebut 23 tahun yang lalu. Kak Sri pernah ditinggal oleh suaminya Kak Sri, orang yang Kak Sri cintai, orang yang Kak Sri kasihi. Dia pergi dipanggil oleh Tuhan karena sakit. Dan anak Kak Sri benar-benar terpuruk, Kak Sri benar-benar sedih sekali. Kak Sri menangis. Tetapi anak-anak, suatu hari ketika Kak Sri pergi ke gereja pun, Kak Sri juga sedih karena orang yang biasa ada di sana Kak Sri tidak ada lagi. Tapi Kak Sri tidak berputus asa. Kak Sri tetap berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan kekuatan dari Tuhan, dan akhirnya Kak Sri bisa melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Anak-anak, di dalam Alkitab juga ada diceritakan kisah tentang para murid-murid yang kehilangan guru mereka, yaitu Yesus yang mati. Mereka sangat sedih. Mereka benar-benar dalam situasi yang sedih sekali, bahkan dipenuhi rasa ketakutan. Anak-anak, betapa sedihnya mereka karena keadaan yang seperti itu sehingga mereka sampai terpuruk. Mereka berkumpul di suatu tempat, ruangannya ditutup semua, pintu-pintu dikunci semua. Tidak ada orang satupun yang boleh masuk kecuali murid-murid itu. Mereka sungguh-sungguh takut. Nah, tetapi di dalam firman Tuhan pagi hari ini memperlihatkan bagaimana murid-murid tersebut bisa bangkit lagi, bisa semangat. Kira-kira apa ya anak-anak yang membuat mereka itu menjadi semangat lagi, bisa bangkit kembali? Ayo kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku."
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah anak-anak, kalian tadi sudah mendengar firman Tuhan. Siapa yang datang tadi anak-anak? Ya benar, yang datang adalah Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus datang dengan bukti. Buktinya apa anak-anak? Ya buktinya adalah tanda paku di tangan dan juga tanda paku di kaki. Tuhan Yesus datang untuk supaya murid-muridnya tidak takut lagi. Meskipun pada saat itu murid-muridnya juga berpikir dikira yang datang tadi adalah hantu. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam kitab Mazmur akhirnya digenapi. Anak-anak, murid-muridnya percaya bahwa itu adalah Tuhan, guru mereka. Akhirnya anak-anak, mereka murid-murid ini semangat bangkit kembali. Mereka bersuka cita karena guru mereka hadir di tengah-tengah mereka. Anak-anak, indah sekali ya firman Tuhan hari ini. Bagaimana murid-murid itu bisa bangkit, semangat kembali. Bahkan mereka memberikan dirinya untuk mengabarkan Injil. Anak-anak, melalui cerita hari ini, firman Tuhan hari ini, Kak Sri ingin mengajak anak-anak untuk menghadirkan damai sejahtera melalui mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, melalui doa, melalui membaca firman Tuhan, melalui mengikuti ibadah online. Nah, anak-anak, semua itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Anak-anak, kita mulai undang Tuhan dari rumah lebih dahulu. Loh Kak Sri, kok dari rumah? Iya, karena saat ini kita ada di rumah. Anak-anak, saat pandemi seperti ini pun ada rasa khawatir. Masih ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan. Tetapi kita tetap berserah, belajar berserah kepada Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dengan kehadiran Tuhan membawa damai sejahtera sendiri di dalam hidup kita. Ingat ya anak-anak, bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit buat kita semua adalah juru selamat yang menghadirkan damai sejahteranya buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur, berterima kasih karena Engkau yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kami semua. Bahkan Engkau hadir untuk memberikan kepada kami damai sejahtera. Biar kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa setia dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Engkau saja kami boleh berdoa dan mengucap syukur.
Nah, anak-anak, saatnya kita akan membuat aktivitas yang akan dipandu oleh kakak-kakak guru, di mana anak-anak yang kelas kecil yang belum bisa membuat sendiri bisa minta tolong mama papa untuk membuatkan, dan untuk yang bisa membuat sendiri dibuat sendiri, dan untuk kakak-kakak yang kelas besar bisa mengisi kuis linknya yang ada di bawah ini. Jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakan, foto lalu dikirimkan kepada guru kelas masing-masing. Jangan lupa ya anak-anak, Senin malam terakhir dikirimkan kepada guru-guru kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Robert. Hari ini kita akan membuat burung merpati. Bahan apa aja yang dibutuhkannya? Cuma kertas lipat dan juga spidol. Yuk kita kakak cara membuatnya. Mari. Oke, pertama kita buat segitiga, ujung-ujungnya gini ya. Lagi ininya. Itu kita akan buka pusat ini ya. Oke, sekarang yang ini kita tutup ke dalam ini kepalanya, kepala burungnya. Lalu kita kasih spidol untuk matanya untuk bisa melihat. Jadi, oke, kalau sudah jadi hasil aktivitasnya, foto aktivitasnya, lalu kirim ke guru kalian masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.